para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tadi mendengarkan pengajian sore tadi, kali ini kita akan coba diskusi dalam kaitannya kesimpulan dari apa yang tadi disampaikan, terutama kajian kita atau pengajian kita sore tadi itu kita membahas kitab Al-Muhtahlas halaman 171 terkait terkait dengan metode praktis pengobatan ataupun pengobatan secara praktis pencegahan terhadap ria. Tadi sudah dijelaskan Kang ya, terkait dengan metode praktis pengobatan dari penyakit ria, kita agar membiasakan menyembunyikan ibadah-ibadah dan juga menutup pintu-pintu daripada masuknya ria. Kemudian juga tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan korelasinya dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguh Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah dengan diri mereka sendiri. Kemudian bahwa haknya kita seorang hamba atau makomnya torikonya dalam menempuh itu adalah pada konteks mujahadah, bersungguh-sungguh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika ada kesungguhan pasti akan memberikan taufik dan hidayah. Kemudian juga bahwa hamba itu adalah ibaratnya mengetuk pintu Allah, mengetuk pintu-pintu rumah. Kemudian Allah akan memberikan atau membuka pintu-pintu itu. Dan Allah juga tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba kita sekecil apapun. Allah akan berikan ganjaran yang paling baik. Nah, ya kami coba mohon dijelaskan korelasi tersebut kan, mangga kan? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ulang bahwa cara mengobati penyakit ria dan menyembuhkannya adalah yang pertama, hilangkan karakter senang dipuji orang, hilangkan karakter berupaya menghindari dari celaan orang. Yang ketiga, hilangkan punya ambisi ingin memperoleh apa yang dimiliki orang lain. Kemudian selalu pasang niat karena Allah, mengharapkan ridho Allah, atau mengharapkan pahala dari Allah di akhirat nanti. Nah, kalau ikhlas itu sudah kuat terhunjam dalam hati kita, maka dalam setiap amal ibadah tidak lagi kita ada harapan ingin dipuji orang, ingin mendapat penghargaan orang, ingin mendapat imbalan dari orang, karena semata-mata Allah yang menjadi sasarannya. Tujuan amal kita adalah Allah semata. Di samping itu juga termasuk ini kata Imam Ghazali, ya, cara untuk menutup, ya, menutup datangnya ria adalah ayu awidana kau ikhfa'al ibadati. Hendaknya diri kita terbiasa menyembunyikan setiap ibadah yang pernah kita lakukan. Betapapun itu ibadah bagusnya menurut kita, ya, itu tetap berusaha jangan sampai orang lain tahu. Cukup Allah saja yang tahu. Nah, kalau nanti ada ambisi, ya, kalau merasa tidak puas dengan Allah, dengan pengetahuan Allah kepada kita, nanti timbul dia lagi, gitu. Karena akan berupaya gimana nih tahajud kita supaya diketahui oleh tetangga, oleh kawan-kawan, itu. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita ada kesungguhan di dalam, ya,
upaya-upaya mengusir penyakit riya, di dalam upaya-upaya mencegah datangnya riya, itu nanti juga Allah akan memberikan jalan petunjuk, jalan terang. Hidayah taufiknya. Ya, ya. Itu sehingga kita merasa nyaman itu dengan ibadah kita, Puas walaupun hanya Allah yang melihat. nah itu Allah juga sudah berjanji, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah ya nasib sesuatu yang ada pada suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Kata Imam Ghazali, faminal abdi al mujahadatu wa minallahi al hidayah. Ya. Jadi harus ada kesungguhan dari seorang hamba itu kalau ingin berubah. Ya. Nah nanti menyusul ada petunjuk-petunjuk Allah, jalan terang dari Allah, ada cahaya dalam hati kita. Jalanin proses terus ke arah petunjuk Allah. Nah, nanti Allah akan kasih petunjuk. Ya. Wa minal abdi qara'ul bab wa minallahi fathul bab. Ibarat mengetuk pintu mah itu kan. Ya. Nah, kalau seorang hamba itu mengetuk pintu ya terus-terusan Ya. mengetuk pintu datangnya rahmat ampunan Allah terus-terusan Ya. gitu. Mengetuk pintu pertolongan Allah ya. Terus-terusan gitu ya. Nah, nanti Allah juga akan membukakan pintunya, membukakan peluang perubahan Ya. gitu. Sebab Allah la yudhi'u ajral muhsinin, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala ya, setiap orang yang berbuat kebaikan. Sekecil apapun proses kita, ya Allah akan nilai ya. Nah Allah akan itu dia. perhitungkan kesungguhannya, ya. Asal kita memang punya keinginan kuat, Ya. ingin baik, ingin tergolong hamba Allah yang mukhlis, ikhlas, Ya. ya, dengan berbagai upaya yang kita lakukan, ya, termasuk mencegah datangnya virus riya, Ya. maka itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ya. Allah akan memberikan jalan perubahan, jalan perbaikan. Kemudian pada tahapan kedua ya, dalam rangka mencegah riya itu saat-saat kita sedang beribadah, Ya. manakala ya kita ada keinginan, nah, setelah kita mengakui ini, kita mengakui ini dan membanggakan bahwa kita ini bersedekah banyak pamannya gitu. Sudah mampu menyumbang masjid 50 juta. Nah, ini namanya pengetahuan al-ilmu nih. Kita tahu bahwa kita telah menyumbang 50 juta. Ya. Nah, setelah itu nanti ada halah gitu. Ada sikap gitu. Pengakuan kita, oh bahwa kalau begitu saya orang dermawan, kalau Iya. begitu saya orang yang murah tangan. Tetap ada bisikan lagi. Oh. Ya. Nah, selanjutnya nanti ada dorongan dari nafsu kita ingin diketahui orang. Gitu. Itu suatu saat pokoknya saya akan cerita saya pernah nyumbang 50 juta ke masjid. Nah, ketemu saudaranya diceritain. Ketemu kawannya di kantor diceritain. Ketemu tetangganya diceritain. Akhirnya tuh diobral gitu. Nah, ini yang dimaksud oleh Bang Ghazali al-arid ya minhu gitu. Yaitu yang datang secara sewaktu-waktu gitu pada saat-saat orang tengah melaksanakan ibadah. Ya, berupa khotir gitu ya. Khotir, Kayak ya. bisikan-bisikan gitu ya. Bisikan hati ya gitu, ingin supaya ibadahnya itu diketahui orang. Kalau orang sudah tahu dia itu rajin ibadah, getol ibadah, nah nanti dia pengen jadi ingin mendapat pujian orang. Ya. Nah, dari kondisi itu kita harus tolak ya berarti ya. Dia tolak bahwa pengen diketahui orang itu ini tidak mempunyai nilai di mata Allah gitu ya. Iya. Ya, jadi harus kita tolak sesuatu yang datang di tengah-tengah ibadah tadi itu ya. Pengen pamernya lah bahasanya. Ini bisa ria nih gitu ya. Iya. Itu langkah kedua berarti Kang ya, pengerjaan yang kedua. Sudah selesai. Ya, baik. Alhamdulillah dari kajian pengajian kita tentang terapi ria sudah dijelaskan oleh guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Allah. Bukan kopi biasa. Kopi apa ini Kang? Kopi Abah. Kopi apa ya? Kopi yang sangat cocok dan tepat. Tepat ya, kopi Aroma dan rasanya tepat sekali. Tepat sekali. Buat keluarga kita, buat semua keluarga. Jenis kopi tubruk. Ya, Ya, gula plus kopi. Nah, diminumnya hangat-hangat. betul. Kita minum Jangan lagi. lewatkan ya. Ya pagi minum kopi Abah. Oke. Minum kopi. Nah, sebelum ngaji kita cocok mah. Iya. Yang ngaji ini cocok temennya kopi Abah. Iya. Penuh rasa. Kopinya Menghilangkan ngantuk yang dan menambah daya. amin amin. Bukan kopi biasa untuk semua kalangan. Ya betul. Kopi murni, sehat dan berkah. Ya, oke. Jangan lupa kalau ngaji kita Siapkan ngopi kopi Abah. Abah. Ya, oke. Makasih.